Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap, aku tidak balap. Aku melihat kendaraan yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku memang melamun. Aku tidak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan nyonya akan menyebarkannya di media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawan, semuanya. Habislah aku, habislah. Tenang, Mina. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Sungguh, aku tidak sengaja melakukannya. Kalian percaya padaku kan? Ya, kalian harus percaya padaku. Tuan dan nyonyanya juga harus percaya padaku. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Mengapa? Apa kalian pernah mengalaminya juga? Apa yang harus kalian lakukan setelah itu? Kalian tidak mungkin bisa menjawab pertanyaanku. Kalian kan sedang menontonku. Mana mungkin bisa memikirkan hal lain? Kalian sibuk mengerjakan tugas kalian sendiri. Apa yang kau lakukan, Ambina? Kau akan mati dengan membekap wajahmu seperti itu. Apakah satu kematian tidak cukup untukmu hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku tidak melihatnya. Aku baru saja pulang mengerjakan tugas bersama kawan-kawanku. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon seluler, dan makananku tidak habis. Tersisa, aku kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palok Parelai, pengawal setia Sang Hyang Sri Dewi Padi dalam Surela Galigo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tidak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Hukuman atas perbuatan orang yang tidak menghabiskan makanan.
yang akhirnya terbuang. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Keterlaluan kau, Agina. Keterlaluan. Apakah kau jelmaan meong palo karelae? Jawab. Apakah kau jelmaan meong palo karelae? Jawab. Mengapa kau diam saja? Jawab. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia meong palo. Tidak. Dia bukan meong palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan meong palo karelae. Bukan juga pengawal setia Dewi Padi Sanyasri. Itu hanya mitos yang bernilai kearifan yang mengajarkan kita untuk menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu kala, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena aku tidak menghargai makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai Dewi Bastet dan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat menjaga nasib sial. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburkannya. Ya, aku akan menguburkannya. Tapi bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke kantor polisi, dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tidak bisa lagi memikirkan apapun. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tidak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkan aku. Maafkanlah aku. Aku harus menyelesaikan masalah ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka monolog ini. Kita harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya
ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonya sudah tahu bahwa dia telah mati dan tahu bahwa aku pelakunya. Tuan dan Nyonya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonya yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku benar-benar tidak sengaja menabraknya. Sungguh, aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja. Aku tidak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon. Percayalah padaku. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkanlah aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja melakukannya. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Akan aku lakukan. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini penjelasan yang jujur. Aku tidak berniat melakukannya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku tahu aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan datang ke rumah Tuan dan Nyonya dan menceritakan semuanya. Jujur itu lebih baik.